Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Divina Fikaldi Andri dengan NPM 2508 1080 11000006 yang berasal dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek UAS algoritma pemrograman saya. Nah, di sini kita mempunyai soal yaitu seorang mahasiswa semester 2 yang ingin membuat satu program Python yang dimana pemrograman ini berorientasi dengan OOP dengan membuat sebuah kelas yang memiliki fungsi-fungsi berikut. Yang pertama itu membuat dataset kosong, menghapus dataset, menambahkan data, menghitung ukuran pemusatan data dan penyebaran data, menampilkan output summary, menghitung korelasi persen, membentuk model regresi linear, dan menghitung R-square-nya. Nah, di sini pertama kali kita membuat kelas. Nah, di sini kita buat kelas kalkulator statistika. Nah, bagian ini digunakan untuk membuat sebuah kelas eh, yang bernama kalkulator statistika. Nah, kelas ini dapat dianggap sebagai cetakan untuk membuat program statistika. Semua fungsi statistika nantinya disimpan di dalam kelas ini. Nah, selanjutnya itu ada dev init yang ini, self dataset div. Nah, pada dataset div ini sebenarnya boleh diberi nama apa aja. Nah, di sini saya memberikan nama dataset div. Nah, nanti fungsi init ini dijalankan otomatis saat objek dibuat dan menyiapkan tempat untuk penyimpanan dataset eh, nantinya. Artinya, program membuat dictionary-nya itu kosong. Eh, nah, selanjutnya kita mempunyai perintah yaitu membuat dataset kosong. Fungsi ini digunakan untuk membuat dataset yang baru. eh, Kodenya itu kita pada yang ini dev buat dataset DV ini terserah juga mau buat apa aja lalu self nama. Nah, fungsi ini digunakan untuk membuat dataset baru. Cara kerjanya pada if nama in self ini yang dataset ini eh, untuk mengecek apakah nama dataset sudah ada. Nah, selanjutnya itu ada menghapus dataset. Nah, pada menghapus dataset kita eh, menambahkan del pada self dataset div ini guna del ini untuk menghapus si dataset tersebut. Lalu selanjutnya ada menambahkan data. Nah, fungsinya ini untuk menambahkan angka ke dalam dataset. Nah, lalu kita masukin saja kodenya. Selanjutnya adalah menghitung ukuran pemusatan data, yaitu mean dan median. Mean di sini adalah nilai rata-rata dan median adalah nilai tengah. Nah, kita masukin saja, kita beri nama main div. Nah, lalu kita masukin kodenya lagi. Pada yang ini, for nilai in data div ini, gunanya untuk menjumlahkan semua data. Nah, rumus untuk min sendiri itu adalah ini, return total dibagi len dalam kurung data div. Nah, selanjutnya adalah median. Nah, kita buat lagi namanya median div. Lalu eh, eh, yang ini urut sort ini adalah untuk mengurutkan data untuk mengurutkan data kecil hingga terbesar. Lalu tengah untuk kode yang ini adalah untuk menentukan posisi tengah. Lalu selanjutnya adalah menghitung ukuran penyebaran data yaitu range, kuartil, IKR, variance, dan standar deviasi. Nah, di sini ada def, range, data div. Nah, ini juga terserah buat namanya apa aja. Nah, kodenya itu adalah re- eh, return max data div dikurang min data div karena nilai range itu sendiri adalah nilai maksimal dikurang dengan nilai minimal. Nah, selanjutnya itu adalah kuartil. Nah, di sini kita beri nama lagi. Lalu di sini urut soal ini untuk mengurutkan data. Nah, lalu kita cari aja untuk nilai Q2, Q1, dan Q3-nya. Lalu selanjutnya ada IKR. IKR itu sendiri adalah kuartil 3 dikurangin dengan kuartil 1.
Maka kodenya itu adalah return ketiga kurang satu. Lalu soalnya ada varian. Kita seperti biasa kita namain lagi. Lalu kita menghitung selisih terhadap min. Nah, yang pertama itu adalah kita menghitung selisih terhadap min, yaitu nilai kurang rata-rata. Lalu kita jumlahkan, lalu kita membagi dengan jumlah data. Selanjutnya ada standar deviasi. Nah, eh, standar deviasi itu sendiri adalah akar dari varians, maka kodenya adalah return var bintangnya 2 kali 0,5. 0,5 di sini berarti akar. Lalu soalnya ada fungsi summary. Nah, fungsi summary ini menampilkan semua hasil yang sudah kita cari tadi sekaligus. Nah, kita print aja di sini semuanya dari menambahkan data, min, median, range, dan lain sebagainya. Tujuannya supaya kita nih tidak perlu menghitung satu persatu lagi. Nah, selanjutnya itu ada korelasi persen. Digunakan untuk melihat hubungan dua variabel. Nah, di sini yang ini, yang if len data sama dengan len data y ini eh, adalah kita untuk mengecek jumlah datanya. Jumlah datanya di sini harus sama. Lalu selanjutnya ada menghitung min yang 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 ini. Nah, selanjutnya ada selanjutnya ada regresi linear sederhana. Nah, rumus regresi itu sendiri adalah Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 X. Nah, beta 1 sini adalah intercept dan beta 1 adalah slope. Lalu kita menghitung slope, yaitu, nah untuk menghitung B1-nya kita menggunakan kode atas di bawah, lalu B0-nya ini. Nah, yang ini untuk menampilkan modelnya nanti, model regresinya. Nah, selanjutnya itu ada R square-nya atau koefisien determinasi. Nah, ini seperti biasa kita namain. Selanjutnya kita masukin aja yang ini return R bintangnya 2 kali 2 gitu. Jika angkanya semakin mendekati satu, berarti modelnya semakin bagus. Nah, selanjutnya kita buat program utama untuk membuat objek dari kelas tersebut. Nah, menu programnya kita buat while true. Program ini akan terus berjalan sampai usernya memilih keluar. Nah, selanjutnya input pilihan kita, yaitu yang perintah soal tadi. Lalu selanjutnya ada percabangan if dan elif. Jika kita memilih satu atau memilih menu yang keberapa akan keluar hasilnya nanti. Nah, di sini saya akan menjelaskan output yang sudah dihasilkan dari kode-kode yang tadi sudah kita buat. Nah, yang pertama kan keluar ini. Pas udah kita jalanin nih, keluar menu-menunya. Nah, pertama tuh kita pilih terserah. Pertama kita sesuai urutan aja nih ya. Kita pilih buat dataset misal. Nah, nanti kita keluar ini setelah kita pilih menu kan kita pilih menu nomor satu nih. Nah, nanti ntar keluar nama dataset. Nah, dataset ini terserah kita mau buat nama apa. Di sini saya membuat nama datasetnya dataset DV. Nah, ntar keluar ini dataset berhasil dibuat. Selanjutnya ini kita buat dataset satu lagi karena pada perintah korelasi persen itu diminta dua dataset kan. Jadi di sini kita buat dua dataset. Dataset satu lagi saya membuat namanya sebagai dataset Alpro. Selanjutnya perintah selanjutnya adalah hapus dataset. Nah, menunya pada menu kita klik yang nomor 2. Eh, Nanti nama datasetnya kita masukin dan ini hasil yang keluar dataset berhasil dihapus. Selanjutnya itu ada kan itu udah kita hapus nih, berarti hilang dong dari memorinya. Nah, kita buat lagi nih, buat dataset kayak tadi pilih menu satu, lalu nambah datasetnya, lalu dataset berhasil dibuat. Nah, setelah kita buat kembali datasetnya tadi, nah kita selanjutnya itu adalah kita tambahkan data. Nah,
Dah, lalu kita masukkan lagi nama dataset yang tadi yang udah kita buat. Nah, terserah nih kita masukin banyak datanya berapa gitu kan. Asalkan kedua dataset tersebut yang tadi itu sama jumlahnya. Di sini saya memilih 4 nih, 4. Nah, jika kita pada dataset DV ini 4, maka dataset satu lagi kita juga harus 4. Nah, pada kedua datasheet ini kita tambahin terserah kayak berapa tadi, tapi jumlah banyak datanya nih harus sama. Mm-mm. Makanya itu saya pilih 4 gitu kan. Nah, sini keterangannya adalah data berhasil ditambahkan. Selanjutnya adalah summary statistik. Nah, setelah kita pilih menu dan pilih datasetnya, keluarlah summary. Ini summary untuk dataset DV. Selanjutnya kita pilih juga untuk dataset si Alpro. Nah, untuk dataset Alpro summary-nya ini. Selanjutnya setelah summary kita lihat korelasi persennya gimana gitu kan. Nah, setelah kita pilih menu nomor 5 gitu kan, kita tentuin mana variabel X, mana variabel Y. Variabel X nih yang mempengaruhi gitu kan. Nah, kita pilihlah dataset definisi sebagai dataset X dan dataset Alpro sebagai yang Y-nya gitu kan. Nah, kita dapatlah nih korelasi persennya adalah satu, berarti sempurna kan gitu kan. Nah, selanjutnya kita buat regresi linearnya. Udah kita masukin variabel X-nya dan variabel Y-nya, lalu keluar outputnya ini. Kita dapatin lah regresi linearnya. Selanjutnya ada R square, kita masukin juga X-nya. R square-nya juga satu. Datanya nggak jelek, berarti satu, bagus. Nah, selanjutnya itu ada menu yang keluar. Nah, ini program selesai karena eh, kita udah pilih yang menu keluar, makanya programnya selesai gitu. Nah, mungkin sekian aja dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.